Shalom, apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat di dalam anugerahnya. Pada hari ini, izinkan saya berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul The Hidden Peace atau damai sejahtera yang tersembunyi. Lukas 19 ayat 41 sampai 42, firman Tuhan berkata bahwa dan ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Firman Tuhan yang kita baca menggambarkan tentang sebuah respon Yesus ketika akan memasuki Yerusalem. Dan memang Yesus akan menjalani apa yang disebut dengan Via Dolorosa atau jalan salib, jalan penebusan bagi kita semua. Dan digambarkan di sana Yesus menangisi kota tersebut. Pertanyaannya, mengapa Yesus menangis? Apakah karena Yesus baper karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia harus menjalani sebuah proses penebusan dan penderitaan yang sangat berat untuk menebus dosa manusia? Firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Yesus tidak sedang menangis karena dia baper atau self-pity atau mengasihani dirinya sendiri. Tetapi dikatakan Yesus menangisi Yerusalem. Kenapa digambarkan di sana? Karena Yerusalem adalah sebuah kota yang makna kata Yerusalem sendiri artinya teaching of peace. Sebagai kota yang mengajarkan kedamaian. Tapi sebagai kota yang mengajarkan kedamaian, firman Tuhan berkata, engkau atau Yerusalem, engkau tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam hidup manusia, yaitu damai sejahtera. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat tersembunyi. Mengapa damai sejahtera itu penting? Karena damai sejahtera itu adalah kebutuhan mendasar emosional manusia. Anda boleh sebutkan apapun yang Anda miliki hari ini, tapi tanpa damai sejahtera, maka hasilnya adalah tidak ada artinya atau tidak bahagia. Kita boleh sebutkan kekayaan tanpa damai sejahtera, kepandaian tanpa damai sejahtera, kehormatan tanpa damai sejahtera, popularitas tanpa damai sejahtera, keberhasilan tanpa damai sejahtera. Hasilnya adalah ketidakbahagiaan atau kesia-siaan. Dunia mencoba menawarkan untuk memberikan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata bahwa dunia mencoba menawarkan damai sejahtera. Tetapi Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang jauh lebih besar daripada yang diberikan dunia. Jadi bisa digambarkan di sana bahwa damai sejahtera itu bukan sekedar sebuah keadaan, bukan sebuah situasi perasaan hati yang senang. Tapi damai sejahtera itu sebenarnya adalah melekat pada satu pribadi. Pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya berkata, dan ayat itu seringkali diucapkan kalau biasanya menjelang peringatan hari Natal. Di Yesaya disebutkan di sana, Yesus namanya disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi damai sejahtera bukan sekedar sebuah keadaan yang ditawarkan untuk membuat hati kita senang. Tapi damai sejahtera adalah melekat pada pribadi Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera itu melekat pada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Artinya, bagaimana kita memiliki damai sejahtera? Maka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka itu bundling, seperti paket bundling. Damai sejahteranya itu juga akan mengalir dan tinggal di dalam diri kita. Dari serangkaian pengalaman pelayanan ketika melayani orang yang kemudian memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
rata-rata dari mereka ketika ditanya, apa perasaanmu ketika engkau memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hal pertama yang paling sering dijawab adalah sebuah perasaan damai sejahtera yang dunia tidak bisa tawarkan, yang dunia tidak bisa berikan. Hari ini saya tidak tahu apa yang kita sedang alami. Situasi yang ada mungkin membuat kita bisa kehilangan rasa damai sejahtera. Situasi yang ada membuat kita begitu tegang. Situasi yang ada seringkali membuat kita begitu panik. Tapi di dalam semua situasi dan keadaan itu, firman Tuhan berkata bahwa Allah menyediakan damai sejahteranya. Bahkan dikatakan damai sejahteranya melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan sekali lagi, damai sejahtera itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi, ketika kita mencari sumber damai sejahtera, maka sumber itu sebenarnya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mau datang kepadanya, maka kita sebenarnya sedang datang kepada Sang Damai Sejahtera itu. Hal yang kedua sebenarnya bicara soal damai sejahtera. Damai sejahtera itu terkait juga dengan apa yang disebut atmosfer kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 berkata bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi damai sejahtera itu rupanya menjadi sebuah atmosfer dalam kita hidup berkerajaan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dalam arti bahwa damai sejahtera itu terkait di dalam relasi bagaimana kita memandang Yesus dalam hubungan sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Damai sejahtera akan mengalir seiring dengan kehidupan kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya kembali kepada kita hari ini, siapakah yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita? Siapakah yang mengendalikan diri kita, tujuan hidup kita, respon-respon kita? Apakah diri kita sendiri? Apakah sekedar kesenangan kita? Atau bahkan dunia yang menjadi motif atau dasar yang mengendalikan seluruh hidup dan keputusan-keputusan kita? Tetapi ketika kita menempatkan diri kita di dalam atmosfer kerajaan Allah, yaitu menjadikan Yesus Tuhan, Raja, pengendali, pengatur seluruh kehidupan kita, maka percayalah, damai sejahteranya akan menjadi satu atmosfer yang akan melingkupi semua kehidupan kita, membungkus seluruh kehidupan kita. Atau saya ilustrasikan damai sejahtera itu menjadi sebuah habitat bagi kita. Sama seperti ilustrasi ekor ikan yang diambil dari akuarium, dikeluarkan dari air. Dia tidak langsung mati, dalam beberapa saat dia seperti tergelepar. Beberapa saat dia masih hidup. Kenapa? Karena tempat di luar air bukanlah habitatnya. Tapi ketika ikan tersebut dikembalikan ke air atau akuarium yang ada, ikan itu akan kembali bergerak. Sama dengan kita, bahwa damai sejahtera itu adalah atmosfer, bahkan habitat juga di dalam kerajaan Allah. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita, maka damai sejahteranya akan melingkupi kita. Jadi, apa yang Anda butuhkan hari ini? Jangan cari damai sejahtera dari yang lain. Jangan cari dari apa yang dunia bisa tawarkan. Jangan cari dari dunia. Jangan cari dari orang. Jangan mencoba mendapatkan damai sejahtera dari sekedar pengakuan, pujian, atau prestasi yang dunia bisa berikan. Tapi damai sejahtera itu ada di dalam Kristus dan atmosfer kerajaannya. Mari kembali datang pada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tinggallah, hiduplah dalam atmosfer kerajaannya. Maka damai sejahtera kerajaan Allah itu akan melingkupi hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus
Sang Raja Damai memberkati kita semua. Amin.